tangannya, 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 sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Shalom Ibu, bagaimana kabarnya? Sore petang hari ini kita ketemu lagi, tentunya dalam kondisi dan keadaan semuanya sehat dan semuanya terberkati dengan luar biasa. Kita akan masuk dalam renungan firman Tuhan, dan sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan sampai dengan hari ini penyertaan-Mu sungguh luar biasa atas kami. Seluruh wanita pilihan Allah terus dalam tudung perlindungan-Mu yang sempurna. Hati kami penuh sukacita, hati kami penuh dengan damai sejahtera. Oleh karena Kau mengatakan bersukacitalah, maka kami bersukacita. Untuk itu petang hari ini kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih-Mu sepanjang bulan ini, sepanjang minggu ini kami bersyukur Tuhan, karena Kau sungguh Allah yang luar biasa. Pada petang hari ini Tuhan berkati kami sehingga kami mempunyai hati yang mau Tuhan mendengar, siap untuk dibajak, untuk selalu menerima firman Tuhan, dan tanah hati kami adalah tanah hati yang subur sehingga firman Tuhan tertanam dengan kuat dan menumbuhkan buah-buah yang manis. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah Ibu-ibu, baru saja kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan negara kita tercinta Indonesia yang ke-76. Kita patut berbangga bahwa anak-anak bangsa juga menorehkan prestasi yang luar biasa di ajang dunia. Bersemangat, jiwa para atlet yang membanggakan kita semua. Ibu-ibu, pengorbanan, kegigihan, ketangguhan, kerja keras yang dilakukan atlet-atlet kita, sungguh ini membanggakan kita sebagai bangsa Indonesia. Perjuangan-perjuangan mereka juga tidak akan pernah sia-sia. Di saat seperti ini Indonesia sedikit terhibur dengan adanya kemenangan dan prestasi yang luar biasa oleh anak-anak bangsa. Semoga ini menjadi bangkitnya kemenangan seperti puluhan tahun yang lalu yang sudah dirindukan. Kemenangan demi kemenangan, medali emas demi medali emas dikumpulkan Indonesia, dan Indonesia kembali bangkit di kancah dunia. Ekonomi juga akan kembali bangkit dan kita semua mendapatkan kesejahteraan. Nah Ibu-ibu, bagaimana caranya mengisi kemerdekaan? Tuhan sudah berkata dalam Galatia 5 ayat 1, Kristus telah memerdekakan kita. Kita sungguh-sungguh sudah merdeka. Nah, apakah Ibu-ibu sudah merdeka? Dari segala kekhawatiran, dari segala ketakutan, ataukah dari segala hal-hal yang ada di pikiran kita? Kalau itu masih ada, maka kita belum merdeka. Padahal Tuhan Yesus sudah memberikan kepada kita jaminan kemerdekaan, yaitu kemerdekaan dalam segala hal. Ya, merdeka dari pikiran-pikiran yang jahat karena Dia sudah menjamin kehidupan kita. Merdeka dari ketakutan, merdeka dari rasa minder, merdeka dari rasa terpuruk karena Tuhan sudah melepaskan segala ikatan kita. Mari Ibu, kita baca di dalam Galatia 5 ayat yang ke-1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Menjadi merdeka adalah tidak mau lagi dikenakan beban-beban yang lain. Bukan kita cuek dan tidak memikirkan segala sesuatu, namun ada kalanya cuek itu dibutuhkan. Kalau kita cuek terhadap hal-hal yang tidak penting, itu tidak apa-apa, karena kita menghindari pikiran kita terlalu penuh. Apa yang kita pikirkan harus kita kelola dengan sungguh-sungguh supaya kita tidak kebanyakan pikiran, overload, dan kemudian kita sendiri yang repot. Kemerdekaan yang sesungguhnya adalah kalau kita berserah kepada Tuhan, maka jiwa kita, hati kita, batin kita akan merdeka.
benar-benar merdeka, karena Tuhan mengisi hati kita dengan damai sejahtera. Kemerdekaan yang sesungguhnya seperti tadi adalah yang Tuhan berikan karena Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh. Mari masa-masa apapun, saya percaya ibu-ibu bisa kuat. Berdirilah teguh dan jangan mau lagi diperhamba. Berhamba oleh pikiran yang tidak penting, diperhamba oleh suasana dan situasi di sekitar kita, sehingga kita kepikiran, masuk dalam pikiran kita kelola sendiri. Kalau kita tidak kuat, bisa menjadi repot. Kemerdekaan yang dari Tuhan sudah, Tuhan jamin kemerdekaan kita. Jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kita lanjutkan dalam Yohanes 8 ayat yang ke-36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ya, jika Tuhan Yesus memerdekakan kita, maka kita benar-benar merdeka. Karena kita sudah ditebus oleh darahnya yang mahal. Kita berharga di matanya dan kita benar-benar merdeka. Kemerdekaan kita sungguh-sungguh Tuhan jamin. Kadang-kadang kita mengerti dan lupa bahwa kita itu sudah dimerdekakan. Terkadang masih saja kita khawatir tentang hari esok. Kadang-kadang kita masih takut dengan situasi. Namanya manusia, apalagi seorang ibu, ada kekhawatiran dan ada banyak kekhawatiran. Namun pada petang hari ini kita sama-sama kembali kepada firman Tuhan bahwa kemerdekaan itu sudah diberikan kepada kita semua. Dan kita patut bersyukur karena Tuhan yang memberikan kemerdekaan adalah kita menjadi benar-benar merdeka. Asal kita berdiri dengan teguh dan kuat. Apabila kita merasakan kadang khawatir, kadang kemudian takut tentang bagaimana hari esok, bagaimana tahun ke depan, sampai kapan ini seperti ini terus, sampai kapan. Nah, kita harus ingat bahwa kita itu merdeka. Meskipun ada hal-hal yang membuat kita menjadi kurang bebas bergerak, namun tidak ada yang dapat membendung kemerdekaan kita yang sudah dijamin oleh Tuhan, bahwa kita benar-benar merdeka karena Tuhan yang memberikan kemerdekaan kepada kita. Kita bebas, kita merdeka, kita penuh sukacita, karena itu yang Tuhan inginkan, bahwa kita sungguh-sungguh bebas. Maka orang bebas itu bersukacita. Orang merdeka bersukacita. Orang merdeka berbahagia. Tidak ada orang merdeka yang lesu, takut, tapi orang merdeka sudah dimerdekakan dan sudah dilepaskan dari segala tuduhan-tuduhan, intimidasi-intimidasi dan ketakutan. Oleh karena itu, mari kita tetap berdiri teguh supaya kita kuat dalam menghadapi segala sesuatu. Katakan kalau sedang dalam kondisi yang sangat tidak nyaman, sangat tidak enak, katakan, aku sudah merdeka. Bangun tidur, aku sudah merdeka. Aku sudah dibebaskan dan aku sudah mendapatkan perlindungan, jaminan dari Tuhan. Maka sepanjang hari kita akan menjadi orang yang merdeka, menjadi orang yang penuh sukacita, dan hari-hari kita dipenuhi dengan damai sejahtera. Dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Nah, ini firman Tuhan buat kita semua. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Tidak ada yang sia-sia di dalam Tuhan. Ya, berdiri teguh, berdiri dengan kokoh, tidak goyah meskipun situasi terkadang tidak berpihak kepada kita. Jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Tetap memberkati banyak orang, tetap memberi, tetap mengasihi, tetap care kepada saudara-saudara kita, tetap memberikan apa yang harus kita beri, jangan menahan, dan giatlah terus sebab Tuhan tahu bahwa persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kita tidak ada yang sia-sia. Tuhan memberkati kita dalam segala hal. Apa yang kita kerjakan, pasti Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Maka dari itu teruslah teguh berdiri dengan kuat
sebagai seorang ibu harus tetap kuat, tetap teguh, karena kita dipakai Tuhan untuk berfungsi sebagai penolong bagi suami dan juga bagi keluarga dan anak-anak. Kita menguatkan karena kita kuat, dan Tuhan Yesus memberikan kepada kita kemerdekaan yang sesungguhnya. Saya percaya, kita tahu bahwa persekutuan dengan Tuhan jerih payah kita sama sekali tidak ada yang sia-sia. Mari terus kita teguhkan hati kita, mari terus kita memandang kepada Tuhan. Kita berdoa terus untuk kota kita, berdoa untuk negara kita, karena itu yang Tuhan inginkan. Saat kita melihat bendera merah putih naik dan Indonesia Raya dikumandangkan, siapa yang tidak nangis? Tentunya dalam kondisi seperti ini kita gerger, nangis ibu, ada yang sampai keluar mobil hormat, karena saat seperti ini Indonesia ingin merdeka dari segala situasi. Perjuangan kita sebagai orang Kristen bukan melawan darah dan daging, dan perjuangan orang-orang yang semuanya ada di Indonesia, perjuangannya sungguh tidak bisa berhenti sampai di sini saja. Terus berjuang supaya Indonesia lepas dari segala krisis kesehatan dan ekonomi yang saat ini sedang sangat-sangat digumulkan, sangat-sangat nanti-nantikan kapan bebas dari segala pandemi dan bebas dari segala yang namanya krisis ekonomi. Hari-hari ini banyak yang nge-share tentang bagaimana kondisi keadaan Indonesia. Namun kita harus tetap kokoh, kuat, berdiri, ya, kuat dan tidak tergoyahkan. Bagaimana gandul Gusti, bagaimana pegang erat Tuhan dan minta Tuhan memegang erat kita supaya tidak akan terlepaskan. Setiap hari doakan, lekatkan hatiku Tuhan, melekat dengan hatimu, tetapkan langkahku sejalan dengan firman. Karena saya percaya Tuhan Yesus mengasihi keluarga besar GKI Elim. Dan saya yakin ibu-ibu semuanya juga menerima anugerah pemulihan keadaan. Untuk itu doakan terus gereja kita, doakan kota kita, doakan negeri kita, doakan provinsi kita, semuanya kita doakan. Dalam doa 1 jam kita sesuai komitmen masing-masing, maka Tuhan akan menjawab seruan doa kita. Sebab orang yang menanti-nantikan Tuhan akan Tuhan kasih kekuatan yang baru. Mari menanti-nantikan Tuhan, dan sampai selama-lamanya Tuhan memberikan kepada kita damai sejahtera, karena damai sejahteranya sudah Tuhan tinggalkan bagi kita. Damai sejahteranya Tuhan berikan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita dimanapun kita berada, dan Tuhan terus membuat kita unity, terus peka terhadap suara Tuhan. Tuhan Yesus